Apa kabar pemirsa? Kita berjumpa dalam Warta Parlemen, informasi aktual seputar parlemen bersama saya Vera Indriani. Tim pengawas TKI DPR RI melakukan pertemuan dengan Legislative Council Hong Kong untuk membahas permasalahan dan mencari solusi terhadap para TKI di Hong Kong dan sekitarnya. Tim pengawas TKI DPR RI melakukan pertemuan dengan Legislative Council Hong Kong untuk membahas permasalahan dan mencari solusi terhadap para TKI di Hong Kong dan sekitarnya. Tim UAS TKI DPR RI yang diketuai Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah, melakukan kunjungan kerja ke Hong Kong untuk meminta masukan atas revisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri. Tim UAS TKI bertemu Legislative Council Hong Kong yang disambut Wakil Ketua Legislatif, Ip Kin Yun. Fahri mengatakan pertemuan ini sebagai upaya tim UAS TKI untuk mencarikan solusi terhadap permasalahan yang sering menimpa para TKI di Hong Kong dan sekitarnya. Fahri berterima kasih kepada pemerintah Hong Kong atas pemberian waktu libur kepada para TKI dan izin menggunakan Victoria Park sebagai sarana berlibur. Sekarang undang-undang yang kita mau rancang ini lebih kuat kepada aspek perlindungan. Inilah nanti yang menyebabkan kita banyak memberikan perhatian kepada bagaimana caranya tenaga kerja kita itu dilindungi, ya, fisik, lahir dan batin, ya, dari dia datang sampai dia kembali lagi. Nah, ini adalah hasilnya nanti mudah-mudahan. Anggota Tim UAS TKI DPR RI, Saleh Partaunan Daulay, menyatakan Tim UAS ingin memastikan prosedur rekrutmen dan penempatan TKI memang sesuai aturan yang berlaku baik di Indonesia maupun pemerintah Hong Kong, sehingga undang-undang yang baru dapat meminimalisir penipuan. Tim UAS TKI DPR RI meminta Legislative Council Hong Kong mendorong kenaikan upah TKI di Hong Kong. Ya, katakanlah ada yang mungkin ditangkap oleh polisi, kemudian ada kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh para pekerja kita itu malah justru yang dikejar itu malah Kementerian Luar Negeri. Nah, tentu ini kan tidak fair. Maka itulah yang nanti juga kita akan atur bagaimana caranya, termasuk diantaranya peran daripada pemerintah daerah. Dari Hong Kong, Rohim, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 2 DPR RI menyayangkan masih minimnya tingkat partisipasi masyarakat Kabupaten Bekasi, Jawa Barat dalam mengikuti Pilkada Serentak 15 Februari lalu. Saat pelaksanaan Pilkada Serentak gelombang kedua pada 15 Februari 2017, tim Komisi 2 DPR RI didampingi Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar melakukan peninjauan lapangan ke sejumlah TPS di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, seperti TPS 24 Perum Grand Cikarang City, Cikarang Utara, TPS 27 Perum Taman Nastar Kelurahan Telaga Asih, Cikarang Barat, dan TPS 2 Dusun Buaran RT 01 RW 002, Desa Lambang Sari, Tambun Selatan. Anggota Komisi 2 DPR RI Dadang S. Muhtar mengatakan peninjauan langsung terhadap pelaksanaan Pilkada Serentak ke TPS-TPS sebagai fungsi pengawasan DPR, dan Komisi 2 mengapresiasi pelaksanaan Pilkada Serentak di Kabupaten Bekasi berjalan dengan lancar dan tidak ditemukannya indikasi kecurangan. Ternyata dari hasil pengamatan 2 sampling untuk spot di 2 TPS dan tadi di KPUD semua berjalan lancar. Tidak ada hal-hal yang ditemui yang berarti, ya. Yang perlu diperhatikan adalah di sini ditemuin sampai sekarang menunjukkan jam 11.00 partisipasi masyarakat masih berada di bawah 50% dari 2 TPS. Nah, inilah mungkin akan menjadi suatu tanggung jawab KPUD ke depan agar sosialisasi untuk bagaimana mendorong partisipasi masyarakat ini tinggi. Anggota Komisi 2 DPR RI Dadang S. Muhtar menilai rendahnya partisipasi masyarakat dalam Pilkada Serentak disebabkan masih rendahnya kesadaran masyarakat menggunakan hak pilihnya. Oleh karena itu, KPU perlu melakukan evaluasi menyeluruh serta membuat metode atau terobosan dan sosialisasi untuk menarik minat masyarakat dalam mensukseskan pesta demokrasi. Kalau kita lihat tentunya kesadaran masyarakat dalam hal ini, ya, akan pentingnya menggunakan hak suara sesuai dengan sebagai warga negara tentunya. Ini perlu terus kita pacu. Hampir karena rata-rata pilkada maupun pilpres masih rata-rata di atas, di bawah 70% ya. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Fitian, TVR Parlemen melaporkan. Badan Kerjasama Antar Parlemen atau BKSAP DPR RI berharap Wakil Ketua BKSAP DPR Tantowi Yahya yang telah terpilih menjadi Duta Besar Republik Indonesia untuk Selandia Baru dapat membantu peningkatan kerjasama antara DPR RI dengan Parlemen Selandia Baru. Dalam acara pelepasan Tantowi Yahya di Gedung Nusantara 3 DPR RI Jakarta, Wakil Ketua DPR RI Fadly Zon optimis dengan latar belakang dan pengalaman yang dimiliki, Tantowi dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan lancar, termasuk mempromosikan potensi dan keindahan Indonesia ke Selandia Baru.
mengingat Selandia Baru merupakan salah satu negara yang memiliki pengaruh penting pada negara-negara Pasifik. Sebagai duta besar tentu tujuan kita adalah meningkatkan kerjasama antara dua negara, terutama yang menguntungkan kita. Hakikatnya adalah kepentingan nasional, ya, dan menggali segala potensi yang ada dari Indonesia kalau bisa dipasarkan di New Zealand. Begitu juga kita bisa belajar banyak lah dari Selandia Baru juga. Ketua BKSAP DPR RI Nur Hayati Ali Assegaf menyampaikan dukungan terhadap Tantowi Yahya dalam menjalankan tugas barunya dan seluruh program kerja yang sudah disusun, terutama terkait mempertahankan kedaulatan NKRI di Papua. Sebagai pimpinan dan anggota Badan Kerjasama Antar Parlemen yang cukup lama Pak Tantowi di BKSAP 7 tahun ya. Kami berharap kepergian Pak Tantowi sebagai duta besar ini juga bisa melanjutkan ya misi-misi yang Pak Tantowi pernah emban di Badan Kerjasama Antar Parlemen, yaitu meningkatkan diplomasi parlemen. Tentunya ini dalam rangka mendukung diplomasi pemerintah, dan Pak Tantowi sudah punya cukup pengalaman ya dan ilmu dalam melaksanakan diplomasi ini. Sementara itu, Wakil Ketua BKSAP DPR RI Tantowi Yahya mengucapkan terima kasih kepada BKSAP DPR atas kerjasama dan dukungannya selama ini. Tantowi akan mendukung penguatan grup kerjasama bilateral atau GKSB Indonesia Selandia Baru dengan membentuk Kaukus Parlemen Indonesia dengan negara-negara Melanesia. Menurut undang-undang adalah representasi dari presiden, representasi dari rakyat, dan representasi dari negara. Jadi ketiga entitas penting ini harus bisa diwakili oleh seorang duta besar dengan baik. Nah, untuk kita dari begitu banyak program-program yang sudah disusun oleh pemerintah, ada 4 yang diprioritaskan oleh Presiden. Pertama itu adalah NKRI, jadi kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian kedua adalah penguatan diplomasi ekonomi. Yang ketiga itu adalah perlindungan dan pemberdayaan warga negara Indonesia di luar negeri. Dan yang keempat itu adalah penguatan hubungan bilateral, regional, dan juga internasional. Oki Zulindra dan Sanjaya, TVR Parlemen, melaporkan. Ya pemirsa, demikian Warta Parlemen kali ini. Sampai jumpa pada Warta Parlemen berikutnya. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalam.